ada satu peristiwa, bukan Indonesia settingan. Itu tuh rakyat Indonesia itu sudah menjadi budaya kita, yaitu yang salah satunya itu ekonomi, yang klientelisme. Setiap peraturan-peraturan yang secara harfiah, yang secara sakral, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas E. Perkenalkan, nama saya Azril Trian Zulfiandra dengan NPM 2435071111175. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Akbar dari kelas E juga dengan NPM akhir 170. Oke. Di sini kami akan menjelaskan tugas UAS yang berjudul tentang podcast, yang dimana kita akan berdiskusi terkait permasalahan atau mungkin berdiskusi tentang peran parpol dan juga mungkin pemilu yang terjadi di Indonesia. Mau dimulai sekarang? Kita mulai. Oke. Sebelum mulai, minum kopi dulu ya. Biar kan harus santai. Biar santai, chill, tenang. Oke. Yes, mau nanya nih terkait pemilu. Menarik. Ya. Terkait pemilihan umum. Menurut kamu gimana sih pemilu sekarang? Yang aku tahu ya. Kita sudut pandang dari contoh pemilunya itu Pilpres tahun 2019. Oke. Kau tahu kan tentang gosip-gosip yang dimana, aduh saya juga takut ini ngomongnya gimana ya. Habek. Ajar aja ya. Ajar. Udah apa-apa ya. Ini menurut pandangan masyarakat aja ya. Cuma ada satu peristiwa yang dimana tuh pemilu Pilpres tuh seolah-olah disetting oleh MK dengan undang-undangnya yang terbaru. Kamu tahu kan undang-undang apa tentang umur? Oke. Umur, pelantikan presiden, hal segala macam. Terus ada koneksinya dengan apa yang disebutnya itu tuh dinasti politik. Aduh. Ya, kita menyebut merek gimana? Tahu kan ya kalian apalah itu dari G apa? Gitulah. Nah, kalau menurut pandangan aku terkait dengan pemilu tahun 2019 itu benar-benar chaos. Yang pertama itu soalnya peraturan yang dibuat oleh DPR itu tuh satset banget. Kamu tahu kan peraturan DPR itu yang sebelumnya itu lama kayak gimana ya, kayak pembuatannya lama, harus konsultasi sana kemari atas bawah, belum udah dibuat, belum disahkannya tuh ada revisi apalah, tapi dengan undang-undang Pilpres tahun 2019 cepat terkait umur bejir 3 hari berapa hari itu? 1 minggu kurang kan? 1 minggu kurang lebih lah. Jir, kata aku tuh kayak ini yakin Indonesia, bukan Indonesia settingan. itu pendapat aku sih, menurut aku pribadi. Itu gimana kalau menurut aja? Kalau pendapat saya terkait umur dan juga Pilpres yang 2019 memang itu sangat kontroversial ya. Terlihatnya memang kayak sudah disetting gitu, sudah direncanakan gitu. Jelas. Dari awal sudah direncanakan. Tapi mungkin kita harus lihat sisi positifnya dulu. Sisi positifnya. Yang pertama, yang kita butuhkan untuk sekarang ini adalah anak kaum muda yang akan harus maju dan juga berprogres. Soekarno pernah mengatakan bahwasanya beri aku 10 muda dan akan aku guncangkan rakyat Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Kalau kurang ataupun salah mohon dimaaf ya. Mohon dikoreksi. Dan waktu itu juga pas udah resmi posisi sih Mas Gibran aja ya. Udah resmi Mas Gibran dilantik itu kan banyak yang ngomong ini kok cepet banget ya, kayak Indonesia segala macam, DPR apa ini, dinasti politik lah, nepotisme lah. Ya gimana ya, sebenarnya sih saya juga nentang. Cuma nentangnya itu bukan karena
Mas Gibrannya, cuma karena peraturan Indonesianya loh. Kan kita lihat di sini peraturan Indonesia itu lama banget ya. Apalagi yang 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 belum disahkannya itu terkait perampasan aset. Nah, perampasan aset juga belum disahkan. Ini Pilpres undang-undang cepet banget, Cir. Tiga hari kurang. Kayak lihat Indonesia. Nah, aku mah kontroversialnya ya bertentangnya itu pada jangka waktu pengesahannya sih, bukan terkait Mas Gibrannya. Oke lah, aku setuju terkait pendapat kamu tentang pendapat Soekarno ya itu. Terkait pendapat Soekarno yang beri aku 10 pemuda gitu ya. Oke lah, itu tertarik. Emang Indonesia tuh butuh pemuda-pemuda seperti Mas Gibran. Cuma lebih ke peraturan dari DPR-nya kok satset banget, kayak bukan DPR gitu loh. Aku lebih nyinggung kepada waktunya doang sih. Iya. Jadi kesannya tuh kayak curiga. Kenapa? Curiga, iya. Soalnya kan yang perampasan aset, wah parah sih itu perampasan aset belum disahkan juga. Perampasan aset kan itu sangat tertuju memihak kepada masyarakat. Iya. Nah, gitu yang poin pertama. Nah, kenapa ini belum disahkan? Kemungkinan masih banyak ataupun anggota-anggota yang berada di koalisi tersebut masih banyak yang menolak ataupun kayak lebih ke orang teh boga dosa ya. Kalau kita mengesahkan perampasan aset secara cepat ataupun secara normal gitu, makanya ditunda-tunda lah. Mungkin kayak lebih mereka itu lagi memproses untuk membersihkan diri mungkin. Benar-benar. Makanya masih ditunda-tunda nih. Sampai sekarang. Oke. Terkait dengan pemilu ya kan tadi udah ya tentang peraturan. Itu peraturan yang satset banget DPR itu. Terus yang kedua, kamu tahu nggak sih tentang berita yang kalau nggak salah ya yang Taiwan ada orang Indonesia tinggal di Taiwan. Terus dia kan mau milih gitu ya, mau milih pasangan presiden. Cuma pas udah sampai di Taiwannya itu udah kecoblos gitu nomor 1. Orang Indonesia tapi di Taiwan gitu. Iya. Terus surat-surat suaranya itu ke Taiwan, pas dibuka itu udah kecoblos nomor 1. Menurut kamu itu kenapa itu bisa terjadi seperti itu? Gak tahu itu berita yang beredar ya, berita beredar itu nggak tahu, bukan hoax, nggak tahu apapun, cuma kebetulan itu tuh lewat gitu di beranda aku, di media sosial aku terkait itu. Oke. Sebenarnya kalau ngomong pencoblosan itu sangat fleksibel ya. Soalnya gini, pencoblosan itu kan berbagai pihak dan juga berbagai tangan campur aduk kan. Ya. Kita tidak tahu apakah kita berhasil mengkoordinasi ataupun kayak mengkoordinasi paslon tersebut dengan baik atau tidak. Kita tidak tahu. Bahkan seorang paslon sendiri pun dia tidak tahu. Kebanyakan seperti itu, kayak mungkin di daerah ini misalkan calon paslon nomor 1 daerah ini dia itu tidak terkontrol. Soalnya kan gini, yang namanya ingin memenangkan surat suara itu tuh rakyat Indonesia itu sudah menjadi budaya kita, yaitu yang salah satunya itu ekonomi, yang klientelisme. Nah, masalah yang di Taiwan itu sebetulnya itu juga termasuk kayak misalkan ada feedback lah untuk kayak kalau misalkan ingin saya ingin nyoblos paslon nomor 1, apa feedbacknya buat saya? Seperti itu, rata-rata di Indonesia seperti itu. Makanya kenapa pemerintah mengadakan budaya seperti itu? Karena mayoritas di Indonesia, mohon maaf, orang-orang contoh kebanyakan apa contoh ya. Pemerintah tidak mungkin merencanakan sesuatu tanpa adanya survei. Itu yang pertama. Yang keduanya? Yang kedua, ketika survei itu sangat relevan dan juga sangat memungkinkan untuk menghasut ataupun menjerumuskan masyarakat itu sangat gampang. Karena poin yang pertama tadi,
kebanyakan ya, mayoritas yang saya temui. Soalnya gini, dengan adanya klientelisme masuk ke dalam ranah politik, khususnya di pemilu, di ekonomi lah sebut. Itu tuh jadi masyarakat itu ingin memilih misalkan paslon 1. Misalkan kamu coblos saya, nanti saya beri uang. Nah, sebetulnya itu tuh adalah hal yang sangat dirugikan menurut saya. Karena itu tuh bisa merusak nilai-nilai yang ada di pemilu. Jadi poin-poin sakralnya di pemilu itu jadi hilang gara-gara adanya seperti itu. Kalaupun caranya seperti itu, terus apa gunanya visi misi wali kota mungkin, presiden mungkin, gubernur mungkin, apa gunanya kalau prosesnya seperti itu? Orang-orang akan menerima uang tersebut tanpa adanya memikirkan jangka panjang Indonesia itu ataupun di daerah tersebut mau seperti apa gitu. Kebanyakan seperti itu. Masukkan duit, diterima, ya udah, egois kesebutnya. Gitu masyarakat kebanyakan. Ini tertariknya tentang pembagian uang. Oke, sekarang kita akan menyinggung. Tadi kan Ajrul ngomong tentang pembagian duit, duit uang kasih bere, terus coblos orang gitu kan. Nah, sekarang kita lebih ke membahas tentang dari mana uang itu berasal. Uang yang dikasih itu dari mana? Setahu saya terkait uang yang ingin diberikan dari paslon tersebut, setahu saya itu mungkin adanya pemasukan dari koalisi-koalisi ataupun partai-partai tersebut. Anggaran. Partai kerja. Digaji sama pemerintah. Digaji sama pemerintah. Tapi ada juga kayak orang yang ingin memaksakan dirinya untuk mencalonkan diri sebagai wali kota lah misalnya, ingin menyuarakan ataupun ingin ikut berpartisipasi menjadi wali kota. Ada juga yang menggunakan uang pribadi, tergantung orangnya sih. Kalau mungkin dana anggaran dari partai tersebut gede, mungkin pakai uang partai, atau mungkin ada tambahan dari uang pribadi. Beda-beda sih. Ada juga yang menggunakan uang pribadi. Oke. Terkait tentang uang kita sudah beres, terkait tentang masalah Taiwan kita sudah beres, terkait tentang percepatan Pilpres UU ya 2019 itu sudah beres. Sekarang kita next akan membahas tentang apa sih itu aku mau nyebut tuh? Oh ya, dan satu lagi ini tuh terkaitnya kata Bu Mega gitu. Aduh, takut banget sumpah. Ini takut banget. Bu Mega pernah nyebut bahwasanya ketika Pilpres tahun 2019 itu bukan perang, tapi pesta demokrasi. Tapi ya sejauh aku itu nggak ada pesta-pestanya. Pesta kan harusnya tuh meriah ya. Ini lebih ke perang demokrasi. Kamu tahu kan tentang debat Prabowo yang nggak imbang gitu, 2 versus 1. Terus ada meme TikTok yang apalah itu Prabowo versus pribadi lah segala macam lah. Itu bagaimana terkait dengan argumentasi dari Bu Mega dengan parti ya, pesta demokrasi. Gimana ya? Menurut Bu Mega, parti demokrasi. Mungkin pesta demokrasi. Kita tidak tahu, ataupun mungkin kita belum menelaah sepenuhnya yang dimaksud dengan pesta Bu Mega itu seperti apa. Kita lihat cara pandangnya kita sendiri aja dulu. Mungkin terkait pesta yang disebutkan oleh Ibu Mega, yang dikatakan oleh Ibu Mega, menurut saya itu memang pesta yang dimana yang tadi pembahasan yang pertama kita, yaitu yang permasalahan undang-undang presiden. Itu pesta yang dirubah, itu pestanya itu chaos, kekacauan. Mungkin menurut saya itu pestanya. Ya pesta kan identik dengan kekacauan, keramaian. Pesta lebih tertarik kepada hiburan. Iya, hiburan. Oke. Mungkin orang hiburannya gitu mungkin ya. Chaos kan. Chaos. Ya itu. Jadi
yang dimana undang-undang sangat cepat direvisi tanpa adanya mempertimbangkan bagaimana dampak baik dan buruk ke depannya. Mungkin seperti itu ya, sangat cepat. Terus yang dimana paslon nomor 1 itu sebetulnya menurut saya jangan kayak tahulah paslon 1 kan dilantik menjadi gubernur kan oleh siapa? Oh iya. Iya. Dilantik oleh siapa? Direkomendasikan oleh siapa? Jadi kesannya itu kayak berkhianat, tahu? Aduh, iya benar. Sedikit berat. Harus disertai dengan kopi. Benar. Sedangkan kan paslon 1 pernah mengatakan bahwasanya jikalau Prabowo menyalonkan di tahun yang akan datang, Iya benar. dia tidak akan menyalonkan. Catat itu. Tidak akan menyalonkan, kata paslon nomor 1. Tapi kenyataannya dia malah menyalonkan, atau mungkin diusung oleh ketua partainya sendiri. Si siapa tuh? Apa lagi? Demokrat. Pokoknya itulah. Ya. Diusung mungkin harus menuruti atasannya. Mungkin seperti itulah. Jadi dia menyalonkan. Oke, tapi ketika udah menyalonkan juga kan setidaknya nggak menusuk dari belakang. Oke. Iya kan. Kalau misalkan emang terpaksa gitu dicalonkan, terus dia tuh udah janji tidak akan bersaing kan. Oke lah. Kalau kita menyalonkan nggak apa-apa. Cuma kalau bersaing itu bersaing nggak apa-apa. Cuma kamu tahu kan menusuk dari belakang gimana? Ya, itu. Ya gimana ya? Nggak apa-apa lah. Kau satu nggak apa-apa. Lu bersaing nggak apa-apa. Lu ingkar janji. Tapi kayak gimana? Gak usah nusuk dari belakang lah itu kayak sportivitas lu mana? Ya, jadi gak ada. Kayak lu itu kan gak akan, maksudnya kalau secara kasarnya itu gak akan mungkin ada di sini kalau gak ada gua gitu. Kita aman gak sih? Kita aman ya. Kalau kasarnya mungkin kayak gitu ya. Aman. Nah, terkait pemilu, ada yang namanya klientelisme. Iya, kayak gimana tuh? Jadi itu tuh gimana ya? Sebetulnya merusak citra yang namanya pemilu sih. Soalnya gini. Jadi setiap peraturan yang secara harfiah, yang secara sakral, yang sudah ditentukan di dalam pemilu, itu tuh sudah rusak menurut saya karena adanya klientelisme tersebut. Yang dimana jadi pemilihan presiden ataupun calon-calon yang seperti itu tuh merusak karena pembagian ataupun kayak sembako seperti itu kepada masyarakat, yang dimana jadinya masyarakat tersebut itu lebih mementingkan dirinya sendiri. Tersebutnya jadi kayak egois lah tersebutnya seperti itu kalau secara singkat. Mungkin saya juga tidak bisa menyalahkan masyarakat sih, karena mungkin juga mereka butuh karena faktor ekonomi. Terus kayak lebih baik mementingkan diri sendiri daripada mementingkan orang lain, mungkin seperti itu. Benar. Kita juga tidak bisa menghakimi mereka secara terang-terangan. Oke, terkait dengan penerimaan bansos ya, sedekos. Benar kan? Sedekah terus kayak bagi-bagi uang. Terus orang yang menerimanya juga ada satu teori yang aku pernah pelajari, itu adalah teori rational choice, yang dimana teori rational choice itu dalam bidang ekonomi itu tuh lebih manusia itu lebih berpikiran untung dan rugi. Jadi manusia itu ingin untungnya besar dan ruginya kecil. Semua manusia maunya gitu. Itu yang dinamakan teori rational choice. Terkait dengan pemilu, itu tuh pasti ada hubungannya, yang dimana masyarakat lebih menerima atau lebih daripada menerima, yaitu adalah memberi suara kepada orang yang memberinya. Dan itu juga feedback dari teori klientelisme itu. Masyarakat menerima sembako, masyarakat menerima uang
itu ya iya, masyarakat akan menerimanya karena mereka berpikiran ketika mereka menerima sembako, mereka menerima uang, itu untung. Itulah disebut teori rational choice dalam bidang ekonomi. Oke, paham. Jadi mereka itu, ya masyarakat itu lebih mementingkan diri sendiri. Yang pertama yang tulus karena faktor kebutuhan juga kan. Iya benar. Nah, ekonomi. Sekarang gini, itu kan sifatnya hanya sementara ya. Iya. Hanya mungkin sehari tahun lah muncul Sunda nama. Hanya bersifat untuk sementara. Nah terus kalau sifatnya hanya sementara atau hanya untuk pemilu saja, lalu apakah pemerintah tidak akan misalkan kayak pemilu paslon 1 misalkan bukan mengusung, jadi paslon 1 itu menang lah, ibaratkan suatu kayak menang lah, sudah menerapkan klientelisme tersebut terus menang. Tapi bagaimana nasib-nasib masyarakat yang sudah dia beri sembako ataupun diberi uang atau hal apapun itu setelah terpilih, apakah dia akan terus menerus membagikan tersebut atau hanya pencitraan saja? Nah sekarang boleh saya ngomong nih. Nah itu ketika sudah memilih, ada teori rational choice lagi, yang dimana kan tadi paslon 1 kan, paslon 1 udah menang dengan cara bagi-bagi sembako, bagi-bagi uang, klientelisme. Nah mereka tuh berpikir kalau gua menang, ini uangnya gimana cara balikinya. Oleh karena itu ada yang namanya korupsi. Salah satunya. Iya, itu salah satunya kalau kita menerapkan teori rational choice. Yang mana pemerintah juga nggak mau rugi lah, itu uang mereka. Mereka juga gimana ya? Mereka juga butuh uang. Nggak ada yang namanya manusia nggak mau uang. Pejabat juga butuh uang. Jadi ketika pejabat bagi-bagi uang dengan uang pribadinya, ada kemungkinan yang dimana pejabat itu tuh korupsi. Dengan alibinya itu istilah Sundanya itu ngagantian duit orang anu ke masyarakat dengan cara korupsi. Toh ya oge duit orang nu korupsi di orang anu nggak bagikan kepada masyarakat, bahasa paslon, bahasa pesta demokrasi, ya berarti orang ge boga hak lah nyokotan duit rakyat. Jadi seolah-olah pemerintah tuh gak dosa loh korupsi. Jadi gitu mungkin pemikirannya. Tapi kan ada yang namanya bayar pajak, yang dimana masyarakat Indonesia itu membayar pajak, yang dimana pajak tersebut itu untuk gajinya si dewan tersebut atau si pemerintah tersebut. Apakah kurang? Makanya dia mengadakan adanya korupsi lah, terus kayak penggelapan dana lah, seperti itu. Emang kurang? Ya kalau terkait kurang atau nggak kurangnya sih nggak tahu ya. Kita nggak tahu ya pokok gaji pejabat berapa. Aman gak sih kayak gini? Aman kita umum ini di kafe kayak forum terbuka. Forum terbuka kayak, ya ampun, maafkanlah hambamu ini ya Allah. Hamba hanya menjalankan tugas hamba untuk menyelesaikan tugas hamba. Nah gitu kan. Itu ya lah. Caranya seperti ini. Caranya seperti itu, dengan cara podcast. Untungnya tugasnya podcast ya kan. Dengan cara santai ngomong, ya udah. Emang kayak gitu kalau kita ngomong tentang politik, kayak gitu ya, rada barbar saalit. Mau gimana lagi? Memang sifatnya politik itu seperti ini. Tapi kalau bicara politik di zaman Yunani kuno, aduh, filsuf. Di zaman Yunani kuno berbicara tentang politik, justru menurut para filsuf kebanyakan kayak Socrates, Aristoteles, Seneca kali itu, justru kebanyakannya politik itu adalah untuk kedamaian, kemaslahatan bagi masyarakat, untuk suatu tujuan, untuk membentuk suatu tujuan. Iya. Politik di zaman itu memang sangat bagus. Ya memang tujuannya juga memang untuk kedamaian dan juga kemaslahatan, kemerdekaan sebuah rakyatnya. Tapi politik zaman sekarang itu berbeda, hanya untuk kepentingan diri sendiri, untuk kepentingan elit-elit global, untuk kepentingan oknum-oknum yang sangat tidak
sangat tidak bermoral lah gitu. Gak bermoral mereka. Emang seperti itu. Kalau disebutkan siapa yang salah, ya memang tidak ada yang salah. Kalau disebutkan siapa yang salah, tidak ada yang salah. Yang salah balik lagi kepada diri kita sendiri. Kenapa? Gitu. Jadi yang salah bukan Ajril. Yang salah bukan saya. Nah terkait ini pasti kalian tuh nanya ya, Kak kenapa ganti tempat? Jadi backgroundnya kayak gini. ada kisah lucu nih ya teman-teman. Jadi kan ketika kita sedang berbincang-bincang ada distract salit, ya. Jadi ya ganti tempat lah solusinya. Biar nyaman juga. Oke, kita bahas apa lagi nih? Nih, ada satu pembahasan yang rada barbar oke. Apa? Terkait partai. Oke, terkait partai. Kamu tahu nggak tentang koalisi partai? Yang nggak berkoalisi siapa tuh? Tahu kan? Yang warnanya itu bungkus rokok yang Odomas. Ada mana ada Mas? Ondomas. Ini nih. Oh. Itu aku takut nyebutnya. Supaya itu takut banget. Nih, itu Kenapa? kamu tahu kan yang tentang mau jadi oposisi. Takut. Terus? Takut. Gak takut. Sebetulnya dari dulu sih. Takut. Sumpah itu takut banget. Maafkanlah hambamu ini. Takut. Sumpah itu takut banget. Kamu tahu gak berita-berita kayak gitu? Yang tentang Bu M Ya. mau jadi oposisi dengan cara nggak masuk ke dalam koalisi partai. Posisi yang mana dulu nih? Oposisi dalam segi pemerintahan. Dan ada satu lagi nih terkait tentang partai juga. Nggak tahu partai merah, nggak tahu partai yang lainnya. Pokoknya ada satu berita yang dimana kamu tahu nggak sih rapat paripurna yang DPRD itu dikeluarkan? Dari satu partai apa gitu yang dikeluarkan gitu? Oh, yang kalau nggak salah Ketiga mungkin lagi gua. Yang ada yang dari partai A boleh keluar, yang gitu loh waktu persidangan. Kenapa itu? Partai mungkin ya, selama yang aku tahu itu tuh partai partai merah itu katanya itu dikeluarkan. Ini aku nggak tahu, mungkin ada pokoknya salah satu partai yang dimana waktu rapat paripurna itu tuh partainya itu dikeluarkan. Nggak tahu dari partai mana, pokoknya tuh dikeluarkan. Oke. Jadi pas rapat paripurna itu pembahasannya apa itu yang bisa menyebabkan si partai tersebut jadi keluar dari kerapatan ataupun dari diskusi tersebut? Itu tuh dikarenakan soalnya setahu kamu aja. Setahu aku ya, itu tuh dikarenakan kalau berdiskusi sama partai itu katanya itu progresnya itu lama, yang mengakibatkan nggak jadi. Kamu tahu nggak sih persetujuan dari tiap progres? Jadi kan misalkan kita tuh buat progres, buat kinerja, terus kita tuh ada persetujuan kan dari ketua partai. Dari kita tuh ada persetujuan lagi di ketua umum partai, persetujuan lagi ke DPR, persetujuan lagi ke MK. Itu lama banget. Masalahnya kayak gitu kalau ke partai itu. Okay. Jadi mengakibatkan persentase nggak jadinya itu besar dan lama. Ditambah lagi progresnya kan kita lama banget. Iya, lama banget. Jadi harus dilempar lagi ke si A. Ke si A kan belum tentu dia cepat atau lambat ya kan. Iya. Dilempar lagi. Iya, apalagi kan masyarakat itu tuh harusnya kan dari segi partai politik itu sebagai jembatan rakyat kepada pemerintah untuk bisa mengaspirasikan pendapat-pendapatnya kan, ya kan. Nah, tapi nggak tahu kenapa kalau partai itu agak lain sedikit ya kayak gitu. Ya sih memang
tugasnya partai itu yang paling utama itu yaitu untuk menyuarakan aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Kalaupun masyarakat ada keluhan dari suatu daerah, itu melapornya kepada partai tersebut yang bersangkutan di daerah tersebut. Nanti oleh si partai dilaporkan lagi kepada pemerintahan, lalu pemerintahan pusat, seperti itu. Harusnya memang seperti itu sih tugasnya, salah satu tugasnya parpol untuk menyuarakan aspirasi masyarakat. Setuju saya. Iya, emang. Jadi untuk penilaian parpol sekarang gimana? Ini penutupan penilaian parpol. Oke, mungkin terkait penilaian parpol kita berbicara di daerah aja dulu ya. Ya, oke. Di daerah saya terkait parpol cukup signifikan, yang dimana ketika ada pemilihan ataupun ketika ada musyawarah bersama masyarakat di daerah saya, parpol tersebut itu mengadakan yang namanya konsolidasi. Konsolidasi itu seperti Kayak reses lah kalau tidak salah, reses, yang dimana reses itu, yang dimaksud reses itu kayak para parpol ini dia itu mempunyai panggung yang dimana dia itu menjelaskan kinerja dia seperti apa, terus menerima keluhan dari masyarakat itu seperti apa, kayak lebih berdiskusi lah. Jadi kayak misalkan masyarakat di daerahnya membutuhkan atau membutuhkan sesuatu lah, barang atau apapun itu, didengarkan oleh dia, terus selanjutnya berkelanjutan. Terus ada juga penyampaian aspirasi kayak kinerja dewan itu sekian, pendapatannya itu sekian, jadi terbuka gitu. Kalau di daerah saya seperti itu, alhamdulillahnya gitu kan. Tapi kalau dari sisi buruk, saya kurang tahu karena memang saya kurang meneliti, kurang mengkaji si parpol tersebut seperti itu. Memang susah sih kalau ingin mengkaji dan meneliti, cukup membutuhkan waktu yang lama. Seperti itu sih. Jadi intinya setiap ada kegiatan atau apapun, setahun 5 kali gitu kalau tidak salah, dia itu si parpol tersebut itu sering mengadakan yang namanya reses. Di daerah kamu. Oke, kalau di daerah aku nggak ada. Nothing, sumpah. Ini di daerah aku tuh emang nothing, nggak ada kayak reses, nggak ada konsolidasi, nggak ada hal semacam kayak gitu, nggak ada. Atau mungkin karena emang tempatnya kecil ya, jadi emang sih di daerah aku kan tempatnya kecil ya, mungkin nggak sebagai prioritas utama mereka. Cuma ya kalau pendapat aku pribadi terkait dengan parpol itu nggak ada di daerah aku, nggak ada bangsa kayak konsolidasi, nggak ada reses, nggak ada musyawarah semacamnya, nggak ada. Nah kalau aku menilai secara umum ya, parpol, oknum parpol aja ya disebutnya ya. Oke, Sebagian oknum parpol ada yang gila kekuasaan. Iya. Kalau pendapat aku, oknum parpol di Indonesia sebagian gila kekuasaan. Gila kekuasaannya di sana tuh bener-bener gila, kayak orang sedang miring. Bener kayak apapun akan saya lakukan demi mencapai kekuasaan tertinggi. Mau halal mau haram gitu. Halal mau haram segala dilakukan. Segala cara. Itu politik zaman sekarang itu seperti itu. Jadi ini kalian juga bisa menilai sendiri ya bagaimana kinerja parpol di daerah kalian itu bagaimana. Kalian juga pasti bakal berpikiran yang sama. Kalian rasakanlah seperti apa ya. Pasti kalian akan rasakan ya, pasti kalian udah pernah ngerasakan bagaimana kinerja parpol sekarang itu gimana, terus apa feedbacknya ke kalian itu pasti kalian juga akan merasakan. Apakah sebanding dengan pajak yang kalian bayar? Nggak tahu ya. Apa sebanding dengan pajak yang kalian bayar atau tidak? Itu sebetulnya balik lagi kepada daerahnya masing-masing dan juga
kalian sendiri gitu. Ya. Penutupan. Oke, sekian mungkin ya. Kita udah kehabisan waktu banyak. Bukan kehabisan sih, kelebihan waktu. Ya, kelebihan waktu banyak. Mohon maaf juga apabila ada suara-suara yang bisa membingungkan kalian dan ada gangguan sedikit suara, mohon maaf. Mungkin sekiannya dari dari diskusi kali ini. Mungkin tambahan dari saya, mungkin kami banyak berbicara, tapi dalam pembicaraan tersebut dimohon maafkan apabila kami memiliki tata tutur ucap kata yang kurang mengenakan kepada ataupun kayak nyinggung lah, ya kayak atau apapun itu, saya minta maaf. Ya, saya juga minta maaf. Saya juga terbuka atas kritikan kalian, masukan kalian, saran kalian. Sebetulnya kami juga di sini mencoba untuk menjadi yang lebih baik dan juga lebih bermanfaat. Kalaupun ada tutur ucap kata yang tidak mengenakan, yang sedikit menyinggung, mohon dimaafkan ya. Kami juga manusia. Ya, kami juga manusia. Kami juga butuh makan. Butuh ngopi. Ya, mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.